Gunung Padang, misteri pengubah sejarah dunia. Situs Gunung Padang pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti Belanda N.J. Krom pada tahun 1914. Pada saat itu, belum ada nama untuk Gunung Padang. N.J. Krom hanya menyebutkan bahwa situs berada dekat Gunung Melati. Sejak itu, situs di Gunung Padang luput dari penelitian dan perbincangan. Sampai akhirnya pada tahun 1979, seorang warga melaporkan adanya peninggalan purbakala di sana. Setelah tahun 1979, mulai datang peneliti-peneliti untuk meneliti situs tersebut. Penelitian di situs Gunung Padang sejak tahun 1979 dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang melakukan ekskavasi pada teras 4 dan 5. Sampai akhirnya, pada tahun 1990 situs Gunung Padang ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Luas area situs Gunung Padang mencapai 3.000 meter persegi dengan tinggi 110 meter. Situs terdiri dari teras 1 sampai dengan teras 5, yang dibatasi oleh batu-batuan. Pada tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012, tim bencana katastrofik Purba yang dibentuk kantor staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana mendapatkan beberapa penemuan pada saat melakukan penelitian tentang bencana Purba dan kaitannya dengan sejarah peradaban. Penelitian tersebut menggunakan metode dan teknik, seperti citra satelit, georadar, geoelektrik, pengeboran, dan analisis karbon. Pada pengeboran di kedalaman 3 meter, didapatkan adanya lapisan pasir setebal kurang lebih 1 meter. Pasir tersebut merupakan kerakal sungai, yang diduga digunakan sebagai peredam guncangan gempa. Kemudian, di bawah kedalaman 4 meter ditemukan batu-batuan andesit. Pada kedalaman 19 meter, tim menemukan andesit yang besar tapi penuh fraktures sampai tanda kurang lebih 25 meter. Kemudian pada kedalaman 18 meter ditemukan banyak karbon. Peneliti melakukan ekskavasi dan menguji sampel karbon yang ditemukan, dengan alat Liquid Scintillation Counting LSC, di Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Hasilnya disebutkan bahwa pada sampel pertama yang diambil dari teras 2 pada kedalaman 3,5 meter, hasilnya 5.500 tahun sebelum Masehi SM. Pada sampel kedua yang diambil dari teras 5 pada kedalaman 8-10 meter, hasilnya 11.060 tahun SM. Kesimpulan yang dibuat pada saat itu adalah adanya lapisan batuan dan tanah yang bukan merupakan endapan gunung api alami tetapi merupakan struktur bangunan. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, tim terpadu riset mandiri Gunung Padang melakukan penelitian lanjutan memfokuskan penelitian di luar situs Gunung Padang. Penelitian pertama kali dilakukan pada Mei-Juni tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan pada Januari-Maret tahun 2013. Tim pada saat itu menemukan batu-batuan kolumnar join. Kolumnar join adalah batuan alami yang keluar dari perut bumi. Secara alami, batuan itu berada pada posisi vertikal. Akan tetapi, batuan yang ditemukan di sana berada pada posisi horizontal, yang dengan demikian disimpulkan bahwa ada campur tangan manusia di dalamnya. Peneliti-peneliti juga menguji kembali karbon yang ditemukan di kedalaman 8-10 meter dan kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter. Pengujian dilakukan di Laboratorium Beta Analytic Miami di Florida, Amerika Serikat. Dari hasil tersebut didapatkan usia yang lebih tua, yaitu usia karbon pada sampel pertama 7600-7800 SM dan sampel kedua 1450-25000 SM. Jauh lebih tua dibandingkan hasil pengujian di Laboratorium Batan. Hasil tersebut jika dikonversikan didapatkan rata-rata usia bangunan yang ditemukan tersebut adalah 10.000 SM. Riset tim terpadu penelitian mandiri menunjukkan luas bangunan di situs Gunung Padang yaitu sekitar 15 hektar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Candi Borobudur, tinggi bangunannya diduga kurang lebih 3 kali lebih tinggi dari Candi Borobudur dengan luas 10 kali luas Candi Borobudur. Dengan usia dan luas tersebut, dapat dikatakan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan prasejarah terbesar di dunia. Padahal dalam catatan sejarah sampai saat ini, peradaban besar dunia baik di Mesopotamia, Mesir, Cina, maupun Yunani yang tertua berusia sekitar 4.000 SM. Tim juga menemukan bangunan tersebut mempunyai kemiripan dengan piramida Peru.
Menurut tim terpadu riset mandiri Gunung Padang, usia bangunan tersebut punya kemungkinan jauh lebih tua dari hasil penelitian. Tim menyimpulkan bahwa masyarakat purba telah mampu membuat bangunan dengan ukuran yang sangat besar. Itu artinya, mereka telah mengenal pengetahuan dan teknologi pemilahan, penyusunan, dan penguatan bangunan. Selain itu, disimpulkan pula bahwa sudah ada pemimpin dan perencana ulung pada saat itu. Masyarakatnya juga dianggap telah mengenal manajemen kerja yang efektif, sudah adanya pasokan makanan dan minuman yang banyak dan pengetahuan akan musim dan benda-benda langit yang baik. Kompleks Pundek Berundak terbesar di Asia Tenggara. Gunung Padang ternyata tercatat sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 5 teras pada situs ini yang memiliki ukuran berbeda-beda dan batuannya berasal dari andesit dengan panjang sekitar 1 meter dan berbentuk tiang-tiang. Masing-masing teras pada Gunung Padang memiliki fungsi. Salah satunya adalah teras pertama yang tercatat sebagai bagian terluas. Teras pertama tersusun atas batu dengan jumlah batuan paling banyak tetapi jumlahnya semakin sedikit menuju ke arah atas. Klaim piramida tertua. Sementara itu, National Geographic melaporkan bahwa klaim Gunung Padang adalah struktur piramida tertua di dunia bermula dari pemaparan peneliti asal Indonesia pada American Geophysical Union tahun 2018. Klaim tersebut didasarkan pada Gunung Padang berbeda dari bukit biasa setelah peneliti melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Pasalnya, situs ini memiliki serangkaian struktur kuno yang usia fondasinya sekitar 10.000 tahun lalu bahkan bisa berusia lebih tua.